dalam Tuhan. Kelihatannya ini kalau kita dengar mic ini bagus sekali, jadi saya juga semangat juga berdoa semangat ya. Oleh sebab itu saya lihat muka bumi ini ada terjadi banyak kematian muka bumi. Ada saudara-saudari kita, ada om kita, ada adik kita, ada semua. Kita sudah menyaksikan beberapa hari yang lalu ada banyak kematian di muka bumi. Itulah sebabnya pada tadi malam dari kemarin saya sudah merenungkan apa yang harus saya lakukan hari ini. Itulah sebabnya pada hari ini menyangkut dengan kematian juga begitu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan ada relevan dengan kematian nanti. Tetapi coba kita membuka Alkitab kita. Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 16. Saya renungkan dari malam ini saya mau khotbah bagaimana caranya begitu. Coba kita lihat Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Setelah hitungan ketiga kita akan membacanya secara bersama-sama. Kita membaca Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. Kalau Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan sudah menemukannya, saya mengajak kita membacanya secara bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. Sekali lagi Lukas pasal 16 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-31. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dengan pintu rumah kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di lampau, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyelupkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam jalan ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang di tanah seberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Abraham, tetapi ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau meyakini, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang saya katakan tadi bahwa saya khotbah hari ini ada berkaitan dengan kematian. Dan perikop yang barusan kita baca ini perikop antara orang kaya yang sangat kaya luar biasa dengan orang miskin yang sangat miskin luar biasa. Oleh sebab itu saya memberikan judul tema khotbah saya pada pagi hari ini, hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Tema kita hari ini adalah hidup adalah kesempatan. Secara eksplisit, ya, ada saatnya kesempatan itu hilang. Dengan kata lain, ada saatnya hidup itu berakhir. Ada saatnya kita tidak hidup lagi, alias mati. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu orang kaya dan Lazarus di sini ada saatnya akhir hidupnya. Ada saat batas umur yang Tuhan berikan bagi mereka.
entah berapa umur mereka diberikan oleh Tuhan, tidak diberitahukan dalam teks demikian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, dan biasanya kematian datang tanpa permisi. Sekali lagi, biasanya kematian datang tanpa permisi. Kadang-kadang datang pada saat yang tidak diharapkan dan tidak menyenangkan bagi kita. Sekali lagi, biasanya kematian itu datang tanpa permisi. Kadang-kadang datang pada saat yang tidak diharapkan dan tidak menyenangkan bagi kita. Makanya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita bayangkan di dalam kehidupan manusia itu mereka ada mengalami hal itu. Kalau kita melihat orang tua yang sudah sekolahkan anaknya dari SD sampai kuliah, setelah diwisudakan 2-3 hari anaknya meninggal. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang tua. Ini sesuatu yang tidak menyenangkan bagi setiap manusia pribadi bebas pribadi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, terkadang kematian itu datang tanpa permisi seperti saya bilang. Terkadang ada perencanaan hari ini atau besok atau lusa ada pernikahan, ada tenda pernikahan yang sudah disiapkan di rumah. Tetapi pada saat itu juga ada keluarganya yang mati, ada adik, ada saudara yang mati. Jadi di situ ada tenda sukacita sekaligus ada tenda duka cita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam itu. Jadi ada rasa senang di dalam diri orang yang mau menikah, tapi ada susah terhadap diri orang yang meninggalkan saudara. Itulah sebabnya saya katakan tadi, kadang-kadang hidup itu, kadang-kadang kematian itu datang pada saat yang tidak diharapkan dan tidak menyenangkan bagi manusia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu kematian itu juga sesuatu yang pasti akan dialami oleh manusia. Kematian itu juga sesuatu yang pasti akan dialami oleh setiap manusia pribadi bebas pribadi di muka bumi. Itulah yang terjadi dengan Lazarus dan orang kaya di dalam perikop yang barusan kita baca. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan, saya membaca Lukas pasal 16 ayat 22 dan ayatnya yang ke-23. Di sini dikatakan, saya baca, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat di pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi, kematian itu sesuatu hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Dan kematian itu kita tidak bisa memastikan kematian kita bisa hari ini, bisa besok, bisa lusa, bisa minggu, 1 minggu ke depan, bahkan 1 bulan ke depan, bisa 1 tahun. Kita tidak tahu. Itu hanya Tuhan yang tahu. Karena pribadi manusia, pribadi yang kurang tahu. Setan pribadi yang banyak tahu, dan Tuhan pribadi yang maha tahu. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, coba kita bandingkan dengan kisah orang kaya yang berlimpah-limpah kekayaannya di sini. Coba kita lihat Lukas pasal 12 ayat 16. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai ayat yang ke-20 kita baca secara bersama-sama. Ini orang kayanya luar biasa di sini. Tapi katanya judul yang di atas, orang kaya yang bodoh karena dia salah menggunakan hidupnya. Coba kita lihat Lukas pasal 12 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20. Setelah itu ketika kita cocokkan, kita baca secara bersama-sama. Kita cocokkan Lukas 12 ayat 16 sampai 20. 1, 2, 3. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan memberikannya yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padaku. Banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Ya, terus. Istirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu,
dan apa yang telah Kau sediakan untuk siapakah itu siapa nanti? itu. Demikianlah Sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi orang di sini orang kayanya luar biasa, sampai hartanya mau disimpan saja sudah tidak bisa. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kata di ayat 20 saya baca lagi katanya. Tetapi firman Allah kepadanya, hai ke orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu. Orang kaya ini tidak menyangka dirinya pada malam itu juga nyawanya akan diambil oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Sama halnya dengan kita Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita tidak tahu kapan kita mati. Seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita bisa mati, besok bisa mati, lusa bisa mati, dan kemudian seterusnya kita bisa mati. Kita tidak tahu berapa puluh tahun yang Tuhan berikan umur bagi kita. Karena Tuhan juga memberikan umur, menetapkan kesempatan itu disediakan untuk manusia, bahwa ada ketetapan Tuhan untuk memberikan umur yang panjang bagi manusia. Coba kita melihat bukti ayat kita sebelum kita masuk di dalam poin yang pertama. Kita lihat Mazmur pasal 39 ayat 5 dan 6. Kita membaca Mazmur pasal 39 ayat 5 dan 6. Coba kita lihat, kita baca secara bersama-sama. Mazmur pasal 39 ayat 5 dan ayat 6. Ternyata Tuhan juga memberikan batas umur itu kepada kita. Coba kita lihat Mazmur pasal 39 ayat 5 dan ayat 6. Setelah itu yang ketiga kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, bertahankanlah kepadaku ajarku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa tempat saja kau tentukan umurku. Bagimu hidup seperti yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah sia-sia. Katanya, kau tentukan umurku. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya sekali lagi kita tidak tahu kapan kita dijemput oleh Tuhan. Oleh sebab itu diperingatkan kepada setiap manusia ini menjadi suatu pengajaran bagi kita bahwa karena kita tidak tahu kapan umur kita, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, nyawa kita diambil oleh Tuhan, maka kita harus mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sebelum hidup kita berakhir, sebelum kesempatan yang diberikan oleh Tuhan itu berakhir untuk kita, Bapak Ibu ya saya kasih dalam Tuhan. Makanya di dalam kehidupan manusia itu sudah ada orang-orang tertentu yang sedang berkorban. Dia jatuh dari mimbar dan dia bisa mati, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kadang-kadang manusia itu jalan 200 meter ke depan bisa ditabrak mobil, bisa ditabrak motor, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya. Tetapi saya tidak berkata kalau Tuhan tidak menetapkan umur bagi kita. Saya tidak berkata seperti kelompok Calvinis bahwa kalau ada orang yang dari sini minum mabuk, pergi bawa motor, lari tidak berhati-hati, dan kemudian dia ditabrak truk, itu bukan Tuhan yang buat. Tetapi Tuhan akan mengetahui kehidupan manusia itu, bahwa dia mempergunakan kesempatannya selama dia masih hidupan di muka bumi ini, kurang berhati-hati untuk menjalani kehidupan yang diperlukan. Tapi kalau Calvinis, Tuhan yang program semuanya itu, Tuhan yang kasih dia minum mabuk, suruh dia minum mabuk itu, Tuhan yang suruh dia lari dari serangan, Tuhan yang kirim itu, tabrak saja. Itu menurut kelompok Calvinis. Tapi kita GBA tidak seperti itu. Kita hanya mengetahui, Tuhan hanya mengetahui bahwa saya kasih kesempatan 40 tahun, 50 tahun, tergantung manusia yang bergunakan hidupnya dengan penuh hati-hatian atau tidak. Jadi kalau dia mati bukan karena Tuhan, tetapi karena dia salah mempergunakan hidupnya, jalan kurang berhati-hati jalan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan setelah peristiwa ini, setelah manusia ini yang tadi orang kaya dengan Lazarus itu mati, oh hidup mereka tidak berakhir sampai di lubang kubur, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi masih ada kehidupan selanjutnya. Karena di sini dikatakan setelah manusia itu mati, tubuhnya dikasih untuk dikubur kita dan nanti akan menjadi tanah. Tetapi rohnya, orang yang betul-betul sungguh-sungguh bertobat percaya kepada Yesus Kristus,
mengaminkan Yesus adalah juru selamatnya, maka dia suatu saat nanti kalau mati langsung ke surga. Sama seperti Lazarus. Dan kemudian juga kalau orang tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati, ketika dia mati akhir hidupnya dia langsung pergi ke neraka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ternyata kematian itu merupakan sesuatu yang permanen. Kehidupan selanjutnya itu merupakan suatu hal yang permanen, seperti kematian juga permanen karena memang manusia bisa mati. Dan kehidupan itu juga sebuah permanen. Tidak setelah mati tidak berakhir sampai begitu saja seperti ayam potong, kalau mati dipotong saja dimakan atau dibuang saja kalau dipotong seperti itu. Manusia tidak seperti itu. Kalau manusia yang percaya dia langsung ke surga. Kalau manusia yang tidak percaya dia langsung pergi ke neraka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, oleh sebab itu kehidupan Lazarus ini dengan orang kaya ini menjadi suatu pelajaran bagi kita. Sekali surga, selama-lamanya surga. Sekali neraka, selama-lamanya neraka. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kehidupan kita dalam kekekalan sangat ditentukan pada waktu kita masih hidup di muka bumi. Kehidupan kita dalam kekekalan sangat ditentukan dari waktu kita masih hidup di muka bumi. Itu keputusannya kalau salah, maka di sana menyesal kemudian tidak ada guna. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya memberikan judul tema khotbah saya tadi yaitu hidup adalah kesempatan. Kalau begitu pertanyaannya, hidup kesempatan untuk apa? Hidup itu kesempatan untuk apa? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Yang pertama, hidup itu adalah kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Hidup itu adalah kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Karena di dalam teks ini dikatakan, beritahukan kepada kita di sini dikatakan bahwa setelah Lazarus mati, dia pergi ke pangkuan Abraham. Itu gambaran lain tentang surga. Dan setelah orang kaya itu mati, katanya dia pergi ke tempat penderitaan yang sangat menyiksa diri, yang dia merasa ini sangat panas. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan itu adalah neraka. Di dalam bahasa asli adalah Hades, artinya neraka, tempat penderitaan yang akan dialami oleh setiap manusia di muka bumi ini. Siapapun dia, kalau dia tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, akan ditempatkan di neraka yang sudah disediakan bagi iblis dan juga nabi-nabi palsu dan semua malaikat yang tidak taat dan semua nabi palsu, rasul-rasul palsu yang dicatat dalam Alkitab. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu katanya di sini dikatakan bahwa kenapa mereka ini bisa masuk surga dan mengapa mereka ini bisa masuk neraka. Katanya di sini ada waktu dia orang kaya menunjukkan 5 saudaraku di sana. Pergilah, bangkitkanlah orang mati dan kasih tahulah kepada 5 saudaraku di sana, supaya mereka percaya akan kesaksian Musa dan para nabi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, memang di sini tidak dicatat secara eksplisit bahwa ini berbicara tentang Yesus Kristus, belum dikasih tahu secara eksplisit. Tetapi secara implisit sudah ada gambarannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mengapa kita bisa tahu itu? Karena Alkitab, kalau kita kolerasi semua ayat Alkitab, maka semua perjanjian lama sampai perjanjian baru itu berpusat pada Kristus. Semua dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, semuanya berbicara tentang Kristus yang adalah juru selamat kita secara total. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan kehidupan Lazarus, kehidupan orang kaya sangat ditentukan oleh kesaksian Musa dan para nabi. Dan sangat ditentukan oleh keputusan orang kaya itu, sangat ditentukan oleh keputusan Lazarus. Mereka mau menerima kesaksian Musa dan para nabi atau mau menolak kesaksian Musa dan para nabi. Itulah sebabnya, karena Lazarus menerima kesaksian Musa dan para nabi, sehingga dia tempatnya di pangkuan Abraham tadi, katanya itu di sorga.
Dan orang yang satu ini tidak percaya dengan kesaksian Musa dan para nabi, sehingga dia juga tempatnya di neraka, tempat yang sangat menyiksa diri, yang sangat merasa kesakitan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Itulah sebabnya itu sangat dipengaruhi oleh keputusan manusia yang formal, seperti yang saya katakan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dan katanya ada 5 saudara di sana. Pergilah kasih tahu lagi pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Dan kalau kita lihat dalam Alkitab, kesaksian Musa dan para nabi itu sebenarnya itu berbicara tentang Yesus Kristus. Makanya kalau kita kolerasi semua ayat Alkitab, di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 6, di sini dikatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Kisah para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan bahwa sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat di surga. Itulah sebabnya kalau pada masa perjanjian lama Yesus Kristus masih dijanjikan yang adalah juru selamat itu, sehingga sebelum dia datang harus membuat ibadah simbolik, harus ambil seekor domba dan dipotong dan mengaku salah di hadapan Tuhan dan bertobat dengan sungguh-sungguh dan mengaminkan bahwa juru selamat itu betul-betul nanti akan datang ke dalam dunia. Makanya di dalam Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 44 di situ dikatakan Bapak Ibu, saya kasih dalam Tuhan katanya, kitab Musa itu bahkan kitab Musa yang Taurat itu bahkan kita para nabi kata Yesus bicara tentang apa? Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jadi kita tahu Musa dan para nabi berbicara tentang Yesus Kristus. Makanya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 juga dikatakan di sini. Saya baca untuk kita di sini. Di sini juga dikatakan bahwa ini jelas begitu, bahwa semua yang berpusat pada Kristus. Yohanes 3 ayat 14 di sini dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular para guru, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi kesaksian Musa, kesaksian para nabi berbicara tentang Yesus Kristus. Di dalam kitab Yesaya 53 berbicara tentang anak domba Allah yang dilambangkan tadi waktu perjanjian lama. Dan Yesus Kristus telah datang menjadi anak domba yang sebenarnya. Itu cuma simbol saja dari perjanjian lama. Anak domba yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Makanya Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa itu. Jadi kita tahu bahwa ternyata kesaksian, ternyata orang miskin itu, orang miskin itu Lazarus masuk surga karena bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus yang diberikan kesaksian oleh Musa dan para nabi. Dan sekali surga tetap surga, sekali neraka tetap neraka. Tidak bisa kalau orang sudah masuk surga, tidak bisa keluar dia untuk pergi lagi, untuk berkeliaran, datang lagi ke dunia ini. Seperti ada pendeta yang mengatakan katanya, dia naik turun surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ternyata kita menemukan ayat Alkitab bahwa ternyata setelah manusia kalau sudah di surga, dia tidak bisa keluar lagi. Setelah manusia kalau sudah di neraka, dia tidak bisa keluar lagi untuk kembali atau keluar untuk masuk surga dari neraka, tidak bisa. Makanya di sini di konteks tadi, orang yang dari sini kata Abraham tidak bisa menyeberang untuk datang ke sini. Demikian orang dari sana tidak bisa datang ke sini karena jurangnya itu sangat dalam. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tapi ada pendeta-pendeta yang bilang, oh, saya sudah dibangun oleh Tuhan Yesus untuk naik turun surga. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Sedangkan di Yohanes 3 di sini ayat 13 saya baca, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga. Tidak ada seorang pun yang naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, dan itu adalah Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya ternyata kita melihat kesaksian Musa dan para nabi ini. Ternyata mereka ini karena tidak percaya akan pemerintahan Musa dan para nabi terhadap pertobatannya, harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebenarnya. Itu pusatnya. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tetapi
Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka seperti saya bilang tadi, itu sangat ditentukan pada saat kita masih hidup. Kalau sudah mati, lalu kita jungkir balik mau bertobat, mau menangis, mau minta ampun bagaimanapun terhadap Tuhan, Tuhan tidak akan merubah keputusannya karena kita sudah terlambat. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita sudah terlambat. Karena yang terhitung pertobatan manusia, kepercayaan manusia, imannya benar, sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hitungnya pada saat dia masih hidup. Kalau sudah mati tidak bisa lagi, tidak bisa dihitung lagi. Oleh sebab itu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10, coba kita baca. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-10. Itu dihitung imannya itu pada saat masih hidup. Coba kita lihat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-10, setelah hitungan ketiga kita baca secara bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat 10, 1, 2, 3. Sebab kita semua harus menghadap takhta dengan Kristus, supaya setiap orang peroleh apa yang patut diterima sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi dihitung oleh Tuhan pertobatan penyesalan kita waktu kita masih hidup. Karena katanya di sini, saya baca lagi, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini. Berarti orang yang masih hidup, dia masih bergerak, dia masih bisa beraktivitas dan mengambil keputusan dengan sungguh-sungguh dan bertobat dengan sungguh-sungguh, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan mengaku salah di hadapan Tuhan, saya adalah orang yang berdosa, yang tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri dengan hasil usaha saya, dengan apapun yang saya lakukan di muka bumi ini. Tetapi saya sudah tahu, dan mengaminkan di dalam hati saya bahwa dosa saya bisa diselesaikan hanyalah lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Dan saya sudah menerima dengan segenap hati bahwa Engkau Juru Selamat yang telah menyelesaikan dosaku di atas kayu salib. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini yang diminta oleh Tuhan pada saat hidup. Kalau sudah mati itu sudah tidak dihitung lagi oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya kita harus menggunakan hidup kita selama kita masih menumpang di muka bumi ini untuk bertobat dengan sungguh-sungguh dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Apakah Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan sudah bertobat dan percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus? Amin. Apakah sudah mengaminkan bahwa kematian Yesus di atas kayu salib menyelesaikan semua dosa kita, tidak ada yang tersisa? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sudah jelas dikatakan oleh Alkitab 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-23 dikatakan bahwa ia telah membayarnya dengan lunas. Kalau lunas berarti tidak ada yang tersisa. Pada saat dia sudah mau mati, dia berseru di atas kayu salib. Yohanes 19 ayat 30 dikatakan bahwa sudah selesai. Maksud Tuhan yang sudah selesai itu apa Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan? Maksud Tuhan sudah selesai itu adalah dosa manusia telah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dosa yang dari dulu, dosa sekarang yang sedang terjadi, bahkan dosa yang akan datang yang belum terjadi sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Makanya dia tidak perlu datang untuk mati-mati lagi. Dia tidak perlu ditambah dengan perbuatan baik. Dia tidak perlu ditambah dengan baptisan. Dia tidak perlu ditambah dengan perjamuan kudus. Dia tidak perlu ditambah dengan hal-hal yang lain. Itu tidak boleh ditambah. Itu harga mati telah lunas dibayar. Tidak ada yang tersisa. Tetapi banyak orang-orang yang berkata, oh kematian Yesus Kristus itu tidak cukup di atas kayu salib. Masih ada yang ditambah. Misalnya baptisan, perjamuan kudus, ya, perbuatan baik, kesalahan manusia, kesalahan manusia. Tetapi kata Tuhan, dia telah membayar 100% lunas dibayar di atas kayu salib. Tidak ada yang tersisa. Kalau misalnya masih ada yang tersisa, maka seruan Tuhan itu di dalam Yohanes 19:30 itu, kalau masih ada yang tersisa, misalnya dosa yang dulu ditanggung, sekarang ini ditanggung, yang akan datangnya tidak ditanggung. Maka perkataan Tuhan bukan sudah selesai, tapi apa? Belum selesai. Karena masih ada yang ditanggung. Seruan Tuhan yang di 1 Korintus 7 ayat 23 itu dikatakan telah lunas dibayar. Berarti semuanya sudah fix begitu. Tapi kalau masih ditambah, berarti diganti saja perkataan.
Tuhan menjadi belum lunas dibayar. Sekarang orang-orang sudah berubah kitab suci. Mereka tidak tunduk lagi pada firman Tuhan, tapi melainkan mereka membuat dengan filsafat mereka sendiri, cocokkan dengan apa paham mereka, baru dimasukkan ke dalam Alkitab. Bukan diambil ayat kitabnya baru ditafsirkan sesuai dengan isi Alkitab. Itu bukan eksegesis lagi, itu eisegesis lagi. Kalau eksegesis menggali keluar dari isi Alkitab. Jadi Bapak Ibu ya, saya sih di dalam Tuhan. Sekali kita salah mengambil keputusan selama kita masih hidup di muka bumi, maka kalau kita melihat ayat Alkitab, coba kita lihat dulu Wahyu pasal 20 ayat 10. Coba kita lihat Wahyu pasal 20 ayat 10. Ini hukumannya bukan hukuman lain-lain. Wahyu pasalnya yang ke-20 ayat 10. Setelah itu ketika kita baca secara bersama-sama. Wahyu 20 ayat 10, 1, 2, 3. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu yang saya isi di dalam Tuhan, ketika kita salah mengambil keputusan waktu kita masih hidup, maka penyesalan kita itu sudah terlambat. Bapak Ibu yang saya di dalam Tuhan, kita sudah ada di api yang sangat panas itu. Apinya bukan seperti api yang sekarang ini. Kalau ada ini kayu begitu baru dibakar lalu jadi arang, dia panas untuk sementara. Setelah arangnya habis, apinya selesai. Tapi di neraka Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apinya bukan seperti ini. Itu api yang Tuhan buat untuk membakar orang-orang yang tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati. Jadi kita harus waspada terhadap hal ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan katanya siksa untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi batas waktu untuk menyiksa kita. Dan gambaran api itu kalau kita melihat di dalam kitab itu katanya itu, kalau saat ini, kalau ikan itu dibelah, maka dia digerami dengan garam. Tetapi kalau di neraka Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali kita saling mengambil keputusan, tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita nanti akan digerami dengan api. Coba kita lihat, ini sangat dahsyat. Coba kita lihat Markus pasal 9. Ini kita digerami dengan api. Bapak Ibu bisa di dalam Tuhan. Kalau kita lihat Markus pasal 9. Markus pasal 9. Kalau kita lihat di ayat 48 dan ayat 49. Setelah itu ketiga kita membaca secara bersama-sama, kita baca 48 dan 49. Setelah itu ketiga kita baca secara bersama-sama. Markus 9 ayat 48 ayat 49. 1, 2, 3. Di mana ulat-ulat bangkainya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam, karena setiap orang akan digerami dengan api. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau di muka bumi ini saja, kalau kita kena mancis atau korek, kena sedikit saja di kita punya lutut atau di kita punya kulit, kita sudah teriak. Kita sudah teriak Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Dan kalau kita ambil garam, kalau kita lihat garam-garam yang ini di garam di agar itu, orang yang bingung yang sedang mabuk saja, kalau dia ada luka karena mabuk, kita suntik sedikit begini kena dia punya luka, dia paham bahwa yang saya kasih dalam Tuhan. Sudah ada bukti. Saya dulunya itu waktu luka saya punya ini, saya timbang suara juga. Kalau dikasih itu garam, sakitnya luar biasa, berinya luar biasa. Rasanya itu mau cukir balik pun, wah sangat sakit sekali Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Mau cukir balik pun tidak akan tinggal sakit. Kalau dari itu saja kita ini sudah hampir menyerah, apalagi dengan api yang akan dibakar. Kita akan dibakar di neraka, akan digerami dengan api. Kalau ikan bisa dikasih garam, bisa dikasih cuma. Kalau manusia yang salah mengambil keputusan tadi itu, dia akan digerami dengan api.
akan dibakar dengan api. Kalau di dunia ini kalau kita dibakar dengan api dan kita memang merasa kesakitan sementara bersifat semu, dan ketika nanti tubuh kita hilang, maka kesakitan itu hilang. Kalau dibakar, misalnya di muka bumi, sudah ada martir-martir yang dibakar karena firman Tuhan. John Bunyan sudah diperdaya gara-gara firman Tuhan. Bapak Ibu ya, saya kasih di dalam Tuhan. Jadi kita semua manusia di muka bumi kita harus merenungkan itu di dalam setiap kehidupan kita. Jangan sampai salah melangkah, jangan sampai salah mengambil keputusan, jangan sampai salah memutuskan keputusan hati kita. Itu sangat ditentukan dipengaruhi oleh sikap hidup kita, sikap hati kita. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau di neraka itu kita itu dikasih tubuh yang baru, dan tubuh itu tubuh yang tidak akan mati. Mau dibakar sampai bagaimanapun, dia tidak akan mati. Yang dia rasakan hanya kesakitan yang sangat luar biasa. Kalau kata kita, gertakan gigi. Artinya karena begitu dahsyatnya panas api itu, sehingga manusia itu sangat gertakan gigi itu luar biasa. Jadi jangan main-main. Jadi kalau disuruh untuk mendengar firman Tuhan ada pendalaman Alkitab di sana, harus ikut obedience dalam kalau tidak sih. Oleh sebab itu kita harus perlu merenungkan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin pada saat itu juga bahwa orang yang ini mungkin dia tidak percaya ya adanya neraka. Mengapa? Itu karena dia sudah terbawa oleh kenikmatan dunia. Dia sudah terbawa oleh pesta pora dan kekayaan kehidupan. Sehingga dia tidak mengingat lagi bahwa itu semua pemberian dari Tuhan. Tetapi dia sama. Walaupun miskinnya luar biasa, tapi dia mengingat miskin itu juga atas jitu Tuhan. Itu orang yang berpikir jernih, berpikir bersih, karena dia tahu bahwa itu semua atas izin Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam. Sehingga kalau kita melihat dia pergi, suruh orang untuk pergi kasih tahu kebenaran kepada lima saudara. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berarti dia sebenarnya sudah memotivasi mereka kepada hal-hal yang salah untuk menjauhi Tuhan dan memprioritaskan dunia ini. Dan tapi tidak salah sebab itu dia berbeda dengan orang kaya itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jadi hidup itu kita mempergunakan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hidup itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Sekali lagi, hidup itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Coba kita lihat Alkitabnya ayat 19 sampai ayat 21. Kita baca. Yang tadi kita bahas Lukas pasalnya yang kita baca Lukas pasalnya yang ke 16 ayat 19 sampai 21 tadi. Kita baca ayat 19 dan sampai ayat 21. Setelah itu kita baca secara bersama-sama. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 21 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang kaya yang sedang berpakaian jubah dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang penulis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Bapak Ibu ya, saya kasih di dalam Tuhan. Setelah kita baca ini, kita melihat bahwa hidup itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Sebelum saya bahas itu tadi, saya ada tulis Alkitabnya di sini tadi. Saya lupa sedikit tadi. Coba kita lihat ciri-ciri orang yang masuk neraka.
Wahyu pasal 2 21 ayat 8. Ciri-ciri orang yang masuk neraka itu seperti apa? Kita baca Wahyu pasal 21 ayat 8. Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-8. Orang suami di sini termasuk pasti akan masuk neraka. Ini sangat mengerikan. Mereka akan digerami dengan api. Jadi jangan main-main Bapak Ibu saksi dalam tujuh kita lihat. Wahyu pasal 21 ayat 8 di sini dikatakan bahwa coba kita baca secara bersama-sama setelah yang ketiga. Wahyu, ini ciri-ciri orang yang masuk neraka. Wahyu pasal 21 ayat 8. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sunat, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kementerian yang kedua. Jadi sini katanya ada tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala. Jadi kita berkira air itu pasti masuk neraka karena mereka tukang sihir. Penyembah-penyembah berhala itu pasti masuk neraka karena apa? Karena mereka menyembah berhala. Seperti apa? Seperti monean. Jadi Bapak Ibu yang saksi dalam Tuhan, mereka nanti akan digerami dengan api. Api itu akan membakar mereka. Mereka nanti kehidupan di muka bumi ini mungkin mereka masih mendapat materi, mendapat kekayaan karena mereka mencari-cari dan mereka mendapat kesenangan sementara. Kesenangan itu nanti akan diganti dengan kesengsaraan. Rasa sukacita itu akan diganti dengan rasa dukacita. Boleh mereka senang di muka bumi ini, tetapi nanti di neraka mereka akan ada kesusahan, akan ada penderitaan yang mereka alami karena mereka akan digeram dengan api. Boleh mereka senang-senang pada saat itu, tetapi nanti di sana akan diganti dengan duka cita yang akan mereka alami. Jadi jangan main-main Bapak Ibu yang saksi dalam Tuhan. Dan poin yang kedua tadi saya katakan, masih katanya hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca teks ini, orang kaya itu kayanya luar biasa. Lazarus itu miskinnya luar biasa. Dan orang kaya itu katanya di sini dia berbaju dan ada kain halus. Kalau pada masa dulu orang-orang yang mendapat jubah umum itu orang-orang tertentu seperti raja-raja, seperti imam-imam, seperti orang-orang kaya yang luar biasa saja yang mendapat. Tapi kalau sekarang ini kalau begitu mungkin kita sudah dapat kain. Tapi pada waktu itu bahkan sangat mahal Bapak Ibu yang saya kasih tahu. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang kaya dan termasuk orang kaya yang berada di dalam perikop yang baru saja kita baca. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dan dengan kekayaan yang ada dia melupakan Tuhan dan menyombongkan diri Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat di sini kehidupannya yang orang kaya ini ayat 19 saya baca untuk kita. Saya baca Lukas pasal 16 ayat 19 di sini saya baca. Di sini dikatakan ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Jadi dia pesta tiap hari dalam kemewahan. Dia itu kaya sekali katanya. Dia kontras dengan kehidupan Lazarus. Coba saya baca ayat 20 dan 21 saya baca di sini. Dan ia ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang menjilat buahnya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Dia laparnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita melihat peristiwa di sini, Lazarus itu sangat kaya. Saking ini orang kaya itu sangat kaya, dan Lazarus itu miskinnya luar biasa. Saking miskinnya, dia itu lapar sekali, lemah sekali Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Makanya dia dikatakan di sini memberikan diri. Lebih tepatnya sebenarnya dibaringkan di sini. Karena kalau kita lihat di sini, kalau kita tahu ini sebenarnya Lazarus itu pincang begitu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, loh kenapa kita tahu bahwa Lazarus pincang? Kita harus pakai akal budi kita berpikir dengan baik dan mempertimbangkan peristiwa.
Dan di sini katanya gitu. Saya baca ayatnya yang ke 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang dan menjilat borok. Katanya dia ini berpenyakit borok, dan katanya ada anjing yang datang menjilat borok. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berarti Lazarus ini tidak bisa berbuat apa-apa karena saking lemahnya. Mungkin dia pincang. Jadi anjing datang jilat lukanya saja, borok yang nanang itu, dan nanang di dalam. Dia tidak ada usir-usir. Kan begitu. Kalau ada kita yang luka, ada anjing yang jilat kita usir. Kan begitu. Tapi Lazarus di sini tidak mengusir anjing. Berarti dia diberi pincang. Jadi anjingnya datang jilat bro, dia tidak usir. Kenapa dia tidak usir? Karena dia sangat lemah. Karena dia sangat capek. Dia sangat membutuhkan makanan. Sehingga sampai dia dengan sampai itu memaksakan dirinya untuk mencari makanan ke halaman rumah orang kaya di depan rumahnya. Dan katanya dia memakan itu yang saya kasih dalam Tuhan. Makan makanan sisa. Makan makanan sisa. Katanya saking dia laparnya sampai dia mau kasih tangan di atas meja saja tidak bisa karena tidak dicatat di sini. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Jadi ini dia laparnya yang luar biasa yang Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya katakan tadi ini poin kedua tadi, hidup adalah kesempatan untuk berbuat baik. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Berarti kalau kita lihat di sini ini seperti saya bilang tadi, Lazarus ini kayaknya pincang begitu. Jadi tidak bisa ini ambil makanan pun. Jadi kalau kita melihat di situ itu pada saat itu semacam yang Lazarus makan ini seperti roti pencuci tangan sebenarnya. Roti pencuci tangan ini kalau orang kaya pada waktu itu, kalau mereka makan daging dengan lemak-lemaknya begitu, mereka ambil tepung terigu dan dicelupkan di situ, lalu digulung-gulung begini, lalu dibuang ke bawah. Itulah yang dimakan oleh Lazarus. Bisa saja begitu, karena orang kaya kan biasanya sombong dan tidak kasih orang begitu. Bapak Ibu yang bisa kasih dalam Tuhan. Tapi datang pertanyaan untuk kita, ini pertanyaan yang menarik. Dengar baik-baik. Pertanyaannya bagi kita. Ini ditata nih. Jadi pertanyaannya untuk kita, apakah orang kaya itu jahat? Dengar baik-baik. Apakah orang kaya itu jahat? Sekilas kita lihat dia tidak jahat. Dari mana kita tahu bahwa dia tidak jahat? Dari tingkah lakunya di sini. Kalau dia jahat, dia pasti mengusir Lazarus dari rumahnya. Betul? Kalau dia jahat, dia pasti tidak membiarkan Lazarus ada di halaman rumahnya yang berpenyakit dorong. Kalau dia jahat, dia pasti suruh hamba-hambanya untuk ambil Lazarus dan buang ke tong sampah. Atau kalau tidak, buang ke tempat yang jahat. Jadi seakan-akan kita lihat sekilas di sini, dia tidak jahat. Tidak jahat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah dia baik? Tidak. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebenarnya di sini kita temukan kesalahannya. Ternyata dia tidak baik. Tidak baik. Dari mana kita baik? Dari tingkah laku. Kalau dia baik, mengapa dia tidak angkat Lazarus dan kasih makan yang layak di rumahnya? Atau suruh hamba-hambanya, ambil cepat nasinya, taruh di atas meja, kasih makan dia dan kasih makan dia baik-baik. Kalau dia baik, dia pasti tegas untuk suruh. Biasanya orang kaya kan banyak ini tuh anak buat, kayak mesin, kayak siapa lagi kan banyak anak buat, kalau disuruh-suruh. Coba, kan begitu. Di sini kita tahu bahwa sebenarnya kalau dia baik, dia pasti angkat Lazarus, kasih makan yang layak, suruh urus Lazarus. Di sini kita tahu bahwa dia jahat. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau dia baik, mengapa dia tidak angkat Lazarus dan kasih berapa begitu? Kasih tinggal di rumahnya, cuci pakaiannya, bereskan semuanya itu,
keempat, dia harus berbuat demikian. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sayang sekali dia tidak menggunakan kesempatan itu untuk berbuat baik. Makanya poin kedua tadi saya katakan bahwa hidup itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Dan dia tidak berbuat baik kepada Lazarus yang menderita. Dia tidak berbuat baik kepada Lazarus yang susah. Dia tidak berbuat baik untuk menolong Lazarus memberikan makanan supaya dia tidak lapar lagi, supaya dia rasa segar kesakitannya itu, supaya dia agak lebih senang sedikit. Apa yang saya kasih dalam Tuhan? Seharusnya dia berbuat begitu. Hidup ini kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Hidup ini adalah kesempatan untuk berbuat baik. Dan saya tidak katakan berbuat baik supaya selamat. Saya tidak katakan itu. Berbuat baik sebagai wujud syukur kita, karena kita orang-orang yang sudah diselamatkan harus menghasilkan perbuatan baik, menunjukkan bahwa buah dari iman kita ada hasil perbuatan baik yang kita lakukan. Bukan cuma untuk manusia, terutama yang kita pandang untuk Tuhan yang di atas. Karena semua manusia di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan kita. Kita berbuat baik bukan hanya pada adik kita, bukan hanya pada kakak kita, bukan pada orang tua kita, pada kerabat kita, tetapi kepada semua manusia, orang Islam, orang Hindu, dan semua yang di muka bumi ini, kita harus berbuat baik kepada mereka. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saya sekali lagi saya tidak katakan berbuat baik supaya masuk surga. Kalau berbuat baik supaya masuk surga, berarti masuk surga karena usaha manusia. Itu bukan cuma salah, tetapi itu sesat. Bapak Ibu ya, saya kasih di dalam Tuhan. Terkadang kalau kita berbuat baik kepada orang ini, kadang-kadang ini ada rencana. Nah, supaya ditarik ke gereja mereka kita ini. Saudara, saya kasih dalam Tuhan. Semua perkataan mereka itu akan diberi pertanggungjawab di hadapan Tuhan. Mereka nanti akan tahu Tuhan. Bukan saat ini yang mereka lagi, tapi nanti di sana. Jadi ketika kita berbicara sesuatu, itu harus dipertanggungjawab di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tapi ternyata orang kaya salah menggunakan hidupnya, tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, tidak mengambil kesempatan untuk berbuat baik untuk sesamanya, untuk Tuhan, demi Tuhan. Makanya di dalam Amsal pasal 14 ayat 31 di situ kata, barang siapa yang menindas orang miskin, dia menghina pencipta. Barang siapa yang katanya yang berbuat baik kepada orang miskin, ia memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan memang perlu berbuat baik. Kenapa kita masalah berbuat baik sebenarnya? Karena hidup kita bergantung sepenuhnya sama firman Tuhan. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 10 dikatakan di situ bahwa selama masih ada kesempatan, berbuat baiklah kepada semua orang. Ini universal, ini untuk orang yang sudah selamat maupun yang belum selamat. Tetapi ada khusus, ada pribadi. Terutama kawan-kawan muslim. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di sinilah terlihat bahwa kita ini pekerjaan yang sangat benar di hadapan Tuhan. Karena itu semua apa yang Tuhan perintahkan bagi kita. Tetapi kalau orang menilai itu, memang kata Tuhan, manusia rohani menilai segala sesuatu, tapi manusia yang tidak bisa menilai akan hal itu. Tetapi kita perlu berdoa untuk mereka agar mereka terus, walaupun kita dihina, walaupun kita difitnah, jangan terlihat, tetapi kita harus bergumul sama Tuhan. Tuhan tolong saya, kasih saya hikmat agar mampu untuk mengatasi hal-hal demikian. Terkadang kita lemah, tetapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan lewat supranatural, bisa juga lewat firman Tuhan yang kita baca itu lebih baik. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi Lazarus itu dia masuk surga
karena percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi, yang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dan dia masuk surga. Dan orang kaya itu karena tidak percaya kepada kesaksian Musa dan para nabi, dan dia tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, sehingga dia masuk neraka. Saat ini juga dia sudah digerami dengan api menurut Alkitab. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dan seandainya orang kaya itu dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, dia pasti masuk surga. Seandainya orang kaya itu setelah dia bertobat percaya kepada Yesus Kristus dan mengambil kesempatan untuk berbuat baik, maka di surga dia bukan hanya mendapat kehidupan, tetapi mendapat upah yang besar yang Tuhan berikan. Itu yang saya kasih dalam Tuhan. Dan itu sudah pasti diberikan kepada Lazarus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, makanya berbuat baik itu sangat penting. Di dalam Matius 25 ayat 34-40 kan, barang siapa yang menjenguk orang di penjara, dia berbuat itu untuk Kristus. Barang siapa yang memberikan minum kepada orang kecil, dia itu berbuat untuk Kristus. Barang siapa yang memberikan bagian kepada orang itu dia berbuat untuk Kristus. Jadi segala sesuatu dilakukan hanya untuk Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 2, segala apapun yang kita lakukan, kita berbuat hanya untuk Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang tadi saya katakan tadi itu judulnya hidup ini adalah kesempatan. Yang pertama, kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kesempatan untuk berbuat baik, bukan hanya kepada Lazarus, misalnya Lazarus masih hidup, tapi kepada semua orang. Dan yang ketiga, hidup itu adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hidup itu adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Dari mana kita tahu itu? Tetapi dalam konteks ini di ayat 28, coba kita baca secara bersama-sama ayat 28, Lukas 19 ayat 28. Kita baca secara bersama-sama setelah itu ketiga. Kita baca secara bersama-sama. Lukas pasal 15 ayat 28. Setelah itu ketiga kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka tidak masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat teks ini, Lazarus sudah berada di surga dan orang kaya itu sudah berada di neraka. Kenapa bisa masuk neraka? Kenapa bisa masuk surga? Karena keputusan Lazarus, keputusan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sehingga masuk surga, dan keputusan orang kaya karena tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sehingga dia masuk neraka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi kalau kita lihat di sini dia ada permintaan kepada Bapak Abraham, katanya Bapak Abraham, permintaan pertama yang dia minta kepada Abraham, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk jalurkan jarinya dan kemudian kasih masuk ke dalam mulutku agar aku rasa segar, agar aku merasa nyaman. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tapi Abraham menjawab dia untuk menyadarkan dia sebenarnya bahwa Abraham berkata bahwa hai anak, ingat pada masa hidupmu engkau telah mendapat kehidupan, engkau telah mendapat kemewahan, engkau telah dapat segala-galanya. Tetapi Lazarus dia mengalami penderitaan waktu hidup. Sekarang berbalik, dia sekarang mendapatkan hiburan, mendapat sukacita, mendapat kesenangan di surga bersama dengan aku. Bapak Ibu yang saya sedang. Dan katanya surga itu tidak ada ratap tangis di dalamnya, tidak ada kesedihan di sana, tetapi ada rasa sukacita,
yang penuh kebahagiaan di dalam kehidupan setiap pribadi yang berdoa dan percaya kepada Yesus Kristus. Itulah yang dialami oleh Lazarus. Setelah itu orang ini minta lagi, kalau begitu, kalau Bapak berat, tolong itu permintaanku. Maka permintaan yang kedua itu, bangkitkanlah orang mati dari sini, kasih tahu kepada mereka, kepada 5 saudara di sana, kasih tahu kepada mereka kesaksian Musa dan para nabi kasih tahu untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, agar mereka tidak masuk ke tempat yang sama dengan aku yang aku alami. Begitu sakit, begitu panas, begitu perih yang aku rasa. Dia sadar akan hal itu. Sayangnya Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, memang orang ini sudah tukang suruh waktu hidupnya, sampai di neraka pun masih tukang suruh. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, bayangkan dia suruh Bapak Ibu, pergilah Bapak Ibu, suruh bangkitkan orang mati, kasih tahu kepada mereka ada 5 saudara. Berarti dia ada pemberitaan izin untuk kasih tahu kepada mereka, dan kemungkinan besar Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa dia merujuk hanya 5 saudara? Kenapa dia bilang tidak bilang itu? Pergilah kepada semua keluargamu. Kenapa tidak itu? Karena dia ada maksud dan tujuan di balik. Maksudnya apa? Maksudnya waktu di dunia dia sudah mengajarkan 5 saudaranya bagaimana caranya bisnis pada pertemuan yang baik, bagaimana caranya menipu orang dengan cara halus, peras mereka supaya dapat uang yang banyak, bagaimana caranya korupsi orang, bagaimana caranya berbohong, bagaimana ilmu tubuhnya, bagaimana supaya bisa tahu orang ini banyak uang, supaya bagaimana kita cari cara supaya dapatkan uang yang banyak. Dia sudah mengajarkan semuanya itu, kemungkinan besar seperti itu, sehingga dia merujuk kasih tahu kepada 5 saudaraku. Kenapa dia bilang? Dia tidak bilang kasih tahu kepada semua keluarga. Itu yang tadi saya bilang, ada tujuan juga. Karena dia sudah bermotivasi 5 orang untuk betul-betul harus bisnis supaya membanyak seperti itu, harus caranya menipunya seperti ini, korupsinya seperti ini, kasih sekian, nanti minta sekian. Bapak Ibu yang saya kasih tahu. Tetapi Lukas pasal yang ke-12 ayat 16 sampai 20 tadi dikatakan, walaupun hartanya tidak bisa disimpan, toh kalau itu mati, itu nanti untuk siapa itu nanti? Artinya Tuhan memperhatikan. Jangan memprioritaskan dunia ini, jangan memprioritaskan uang, tetapi memprioritaskan memastikan diri kita. Apakah kita sudah bertobat percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh supaya masuk surga? Apakah kita sudah memakai kesempatan itu untuk berbuat baik karena bukti sudah diselamatkan? Itu yang ditekankan oleh Tuhan sebenarnya bagi semua manusia, termasuk orang. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sayangnya orang itu sudah terlambat. Dia sudah di neraka, baru dia bergerak untuk kasih tahu saudara saya di sana. Berarti kata Tuhan, seperti yang poin kedua tadi saya katakan, pertobatan kita, kepercayaan kita dihitung waktu kita masih hidup. Kalau sudah mati, maka itu semua tidak dihitung lagi. Di mana pun tidak. Orang kaya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Itulah sebabnya di sini tadi bahwa harus menggunakan hidup kita itu untuk memberitakan Injil. Sayangnya dia sudah terlambat. Bukan cuma terlambat untuk 5 saudaranya, tapi terlambat untuk dirinya sendiri. Dia sudah diterapkan. Dia mau cukir balik bagaimanapun, mau minta ampun bagaimanapun sama Tuhan. Tuhan bilang kamu sudah salah keputusan. Waktu kamu masih meliput di kamu. Sekarang sudah tidak dihitung lagi. Sudah terlambat. Makanya ada istilah bilang, menyesal kemudian tidak ada guna. Ternyata betul juga itu istilah orang biasa sedang. Jadi jangan main-main. Itulah sebabnya kita ini kalau memberitakan Injil ini kadang-kadang kita harus halus juga betul. Kadang ada orang Kristen yang tidak percaya ada surga dan neraka. Saya sudah diskusi kemarin dengan saudara kita, saya tidak perlu sebut nama. Dia tidak percaya surga dan neraka. Waktu saya mau bertanya jawab, saya tahan sama dia lama kami diskusi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, jangankan orang Kristen yang ini, jangan kita katakan sekarang ini manusia ini lagi antri ke neraka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, manusia lagi antri ke neraka. Mengapa?
Kata Tuhan, di luar Yesus yang tidak bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, semua itu akan masuk neraka. Dan itu kita sudah tahu, ada agama-agama tertentu. Jangankan kita berbicara tentang agama, jangankan kita berbicara tentang budaya, jangankan kita berbicara tentang suku, berbicara tentang orang Kristen yang di dalamnya saja tidak mempunyai pengetahuan yang benar tentang iman yang benar. Maka saya katakan, orang Kristen sendiri saja sudah percaya ada surga dan neraka. Bagaimana bisa? Itu akibatnya karena tidak ada orang yang bertahukan kepada mereka, menjelaskan bahwa betul-betul ada surga dan neraka. Dan kemungkinan besar orang kaya ini juga waktu hidupnya dia juga tidak percaya ada surga dan neraka. Makanya dia hanya menikmati kemewahannya, pesta tiap hari, bunuh semua binatang untuk makan bersama-sama dengan tamunya, dengan keluarga, supaya dia dipandang di muka bumi dia orang yang terkenal, dia orang yang sangat benar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, tetapi semuanya itu adalah kesia-siaan kata Tuhan. Bahkan tadi, untuk siapakah itu nanti? Karena itu semua akan fana, itu hanya sementara saja. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di muka bumi ini kita jangan utamakan kekayaan. Saya ingat kalau sampai saya berpikir, Tuhan, kenapa keadaan saya seperti ini juga? Kadang saya berpikir, tapi setelah saya menemukan khotbah Markus katanya, jangan bandingkan diri kita dengan orang dunia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berarti kita ini membandingkan diri kita, terima apa adanya. Apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan izinkan kita miskin, silakan harus perlu bersyukur di dalam hati. Kalau misalnya Tuhan juga percayakan suatu saat nanti untuk kita diberikan misalnya uang, harta, kekayaan, muliakanlah Tuhan dengan harta itu. Dukunglah pelayanan di gereja ini, di gereja yang betul-betul sesuai dengan firman Tuhan dulu baru didukung. Kalau sampai dukung gereja yang salah, maka itu akan mendukung kesesatan, mendukung kesalahan, dan iblis akan menang 1-0. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Makanya kalau saya ingat peristiwa kita di dalam Matius pasalnya yang ke-6, katanya di sini ayat Matius 6 ayat 34. Coba saya baca ini, saya kadang-kadang saya benar-benar menangis juga begitu. Coba kita baca Matius pasal 6 ayat 34. Setelah itu ketika kita baca secara bersama. Matius 6 ayat 33. Kalau sudah dibuka kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hal besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sendiri cukuplah untuk sehat. Kadang-kadang kalau kita mengejar harta dunia ini, kalau kita baca firman Tuhan, ternyata Tuhan tahu kamu sudah salah motivasi. Dia berikan jawaban dengan firman Tuhan yang kita baca. Kesusahan sehat cukuplah sehat. Selalu berdoa bukan minta kekayaan, selalu berdoa minta hikmat yang datang dari Tuhan untuk mengatasi masalah di muka bumi yang sampai di dalam Tuhan. Jadi kalau hari ini ada sayur di rumahnya, silakan makan sayur dengan pengucapan syukur. Kalau ada lombok, ada garam di rumahnya, sekarang makan lombok dan garam penuh dengan ucapan syukur. Jangan bandingkan diri kita dengan orang dunia. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berikan kita uang, berikan kita makanan lewat orang-orang atau lewat berkat pekerjaan yang kita lakukan, kita menikmati penuh dengan sukacita dan ucapan syukur di dalam setiap kehidupan kita. Berbalik, lepas. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita renungkan kehidupan ini, yang pertama, kita sudah miskin di dunia ini. Lalu kita dijauhi karena pengajaran kita berbeda dengan mereka. Kadang-kadang kita sedih. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus yang ada di dalam hatimu adalah roh penghibur. Maka Roh Kuduslah yang menghibur kita dalam kesedihan kita, dalam kesusahan kita. Dan iman kita dikuatkan
karena firman Tuhan, karena juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Dan sekarang ini orang-orang di dunia ini lagi antri ke neraka. Karena mereka lagi antri ke neraka. Kenapa kita tahu bahwa mereka lagi antri ke neraka? Artis yang ada di Jakarta dulu yang masih muda, saya tidak perlu sebut namanya. Lihat kesaksian kehidupannya. Dia minum mabuk, dia hisap rokok. Memang dia terkenal di YouTube. Tapi dengan dua yang ada, itu bisa terlihat bahwa dia di luar Tuhan. Dia akan bertemu dengan Yudas di sana. Dia akan bertemu dengan kaya di sana. Dia akan bertemu dengan orang kaya yang taat di sana. Yang utamakan kekayaan di sana. Bapak Ibu ya, saya sedang. Lihat lagi kehidupan yang lain. Om-om kita semua terlihat dari perbuatan. Dan kalau yang masih minum mabuk, silakan tinggalkan mabuk. Kalau yang masih merokok, silakan tinggalkan rokok. Sebagai bukti bahwa kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Makanya kalau masih judi, silakan tinggalkan judi. Untuk Bion sudah bertobat, untuk Mikey sudah bertobat. Tinggal kita berdoa untuk orang-orang yang belum bertobat, saudara yang saksi dalam Tuhan. Karena mereka lagi antri ke neraka. Dari mana kita tahu? Makanya di dalam Alkitab, Lukas pasal 18 ke 8 di situ dikatakan bahwa jikalau anak manusia datang, apakah aku masih mendapati iman di dunia? Ini indikasinya bahwa orang-orang yang beriman dengan benar di hadapan Tuhan sudah sangat sedikit. Makanya dalam Lukas pasal 1 ayat 23 dikatakan, rampaslah mereka dengan jalan, bertakar Injil agar mereka keluar dari api. Api di situ apa Bapak yang saya sedang? Api di situ apakah ada nanti gedung terbakar di sana? Ada saudara-saudara kita yang terjebak di dalamnya dan kita tarik mereka keluar? Bukan seperti itu. Tapi api di situ adalah api neraka. Karena sekarang ini mereka sudah di ujung maut. Makanya Amsal pasal 14 ayat 12 dikatakan bahwa ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju. Ada yang pekerjaan disangka orang benar, harus dibaptis, harus ikut pertemuan kudus, harus datang ke gereja, harus minta pengampunan. Semuanya itu mereka sangka itu lurus, itu pekerjaan benar di hadapan Tuhan. Tetapi itu semua cuma disangka-sangka pada perasaan mereka sendiri. Kita tidak boleh utamakan perasaan kita, perasaan kita. Tapi kita harus utamakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu salah, kalau katakan itu salah, tetap salah. Kalau itu salah, itu tidak boleh terima. Kenapa? Karena Tuhan yang pertama pribadi yang benar. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Terus katanya Yohanes pasal 15 ayat 13. Roh Kudus adalah kebenaran. Dan Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, firman itu adalah firman Tuhan. Kalau itu semua benar, bagaimana mungkin dia boleh salah? Itulah sebabnya di dalam 1 Timotius 3 ayat 15 kita sebagai tim penopang dan dasar kebenaran, bukan tim penopang dan dasar kesalahan. Kalau imannya sudah tidak benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti tidak terima. Kalau Tuhan tidak terima, maka jalan satu-satunya mereka dijauhi dari hadirat Tuhan. Coba kita lihat ini terakhir. Coba kita lihat 2 Tesalonika. Mereka akan dijauhi dari hadirat Tuhan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Kita baca secara bersama-sama. Kita membaca secara bersama-sama. Sekali lagi 2 Tesalonika pasal ini pasal 1 ya. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 8 dan ayat 9. Setelah itu ketiga kita membaca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan mendapat pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Coba baca ayat-ayat ke-7 di situ, kita baca bersama-sama. Ayat 7, 1, 2, 3. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditinggal dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus datang dalam surga menyatakan dunia bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasa di dalam api yang bernyala-nyala.
Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan dijauhi dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu kalau nanti kita di surga, berarti Tuhan hadir di surga. Kalau di neraka, berarti mereka sudah bukan di hadirat Tuhan lagi, tapi jauh dari hadapan Tuhan, karena mereka pasti bersama dengan iblis di neraka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita perlu merenungkan yang tadi saya katakan, tema yang saya katakan itu adalah hidup itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Itu pertanyaannya. Yang pertama, kesempatan hidup itu kesempatan untuk bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua, hidup itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Yang ketiga, hidup itu adalah kesempatan untuk memberitakan Injil. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya sekaligus berdoa untuk kita bersama. Kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga,